Makasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Session Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di awal pekan ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon kami di 021391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi yang merupakan Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Wafi, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik ya? Terima kasih Pak Wafi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan, Pak Wafi, volatilitas indeks harga saham gabungan ini cukup tinggi secara intraday, Hmm. tadi sempat menyentuh ke level 7.100-an. Tapi pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan. Namun yang menariknya lagi di menit-menit jelang penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini, indeks harga saham gabungan kembali ditarik ke atas dan akhirnya ditutup di zona hijau meskipun menguat tipis saja, tapi levelnya masih cukup tinggi nih Pak Wafi di 7.086. Bagaimana analisis Anda? Ya, sebenarnya kalau bicara mengenai psikologi pasar ya, atau dari sisi analisa teknikalnya ya, kalau kita lihat pergerakan IHSG selama 3 hari terakhir nih, mulai dari hari Kamis, Jumat, dan hari ini, kan kita sama-sama lihat pergerakannya relatif cukup terbatas ya, naiknya hanya sekitar mungkin paling banyak 0,5% plus minus. Dan itu memang indikasinya kalau kita lihat seperti ini, apalagi penutupan hari ini ternyata tidak berhasil tuh di atas level psikologisnya 7.100. Ini saya melihat tanda-tanda ada sinyal untuk melakukan koreksi dulu nih ya, ada potensi koreksi teknikal. Walaupun secara tren sebenarnya IHSG saat ini masih dalam fase bullishnya nih Pak David. Sinyal koreksi teknikalnya lebih ke arah super berapa mungkin yang bisa diperhatikan Pak Wafi? Ya, untuk supportnya sendiri saat ini saya melihat ada level support di 7.032 ya. Itu adalah level support terdekat untuk IHSG. Dengan resisten terdekat paling tidak untuk minggu ini, Pak Wafi? Sementara untuk resistensinya sendiri, saya melihat di level 7.174. Jadi sebenarnya jarak ke resistensinya masih cukup lebar ya. Iya. Pak Wafi, dengan indeks harga saham gabungan sudah menembus ke level 7.100-an, meskipun tadi Hmm. secara intraday-nya penguatan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Tapi kalau kita perhatikan perjalanan indeks harga saham Hmm. gabungan sampai sejauh ini, apakah sudah dikatakan penguatannya sudah cukup signifikan? Apakah juga sudah memasuki fase jenuh beli, dan koreksi yang terjadi masih merupakan koreksi yang di tahap wajar, Pak Wafi? Ya, saya lihat memang kemungkinan kalaupun ada koreksi yang terjadi itu lebih kepada koreksi yang wajar saja ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya dari sisi valuasinya sendiri, bahkan kalau kita compare, kita bandingkan dengan beberapa indeks di negara regional, sebenarnya IHSG kita valuasinya tidak termasuk yang mahal juga ya, justru malah termasuk beberapa yang bisa kita katakan relatif cukup murah ya, walaupun dengan posisi level IHSG saat ini. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya dalam waktu 1 bulan terakhir juga banyak aksi net buying ya atau capital inflow dari investor asing ya. Baik, Pak Wafi, sebenarnya pada pekan ini data-data atau sentimen apa sebenarnya yang ditunggu oleh para investor ini? Apakah memang ini global masih cukup mendominasi, Pak? Mhm, mhm. Ya, memang kalau kita lihat mayoritas investor masih melihat perkembangan dari geopolitikal ya, mungkin kalau kita lihat di kuartal satu, terutama di kuartal kedua kan fokusnya lebih banyak ke soal geopolitikal di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina. Kalau sekarang mungkin dari sisi geopolitikalnya yang dilihat antara Cina dengan Taiwan ya, terutama ada kemarin kan kita lihat di minggu lalu ada kunjungan dari Nancy Pelosi ya Ya. ke Taiwan yang sedikit banyak juga itu meningkatkan kembali nih tensi geopolitikal antara China dengan Taiwan, dan juga di belakangnya kan ada Amerika juga. Sementara kalau dari dalam negeri sendiri, kalau kita lihat memang saat ini investor lebih banyak melihat fokusnya nih di laporan keuangan kalau kita lihat kan memang sebagian besar sudah keluar juga, tapi masih ada juga yang cukup banyak juga yang belum mengeluarkan laporan keuangannya juga ya. Itu menjadi salah satu katalis juga terutama bagi para investor untuk melihat bagaimana performa di kuartal ketiga bahkan sampai dengan akhir tahun di 2022. Oke, terutama untuk saham-saham LQ45, bagaimana Anda Mhm. melihat kinerjanya sampai sejauh ini?
Ya, kinerjanya sebenarnya kalau kita lihat mas secara mayoritas ya cukup bagus ya. Terutama kalau kita lihat kan perbankan juga rata-rata membukukan laporan keuangan yang Big Four ya, Big Four banks itu laporan keuangannya juga cukup bagus. Loan growth-nya masih mengalami pertumbuhan yang positif. Kemudian kualitas asetnya juga masih cukup bagus ya. Kemudian kalau kita lihat dari performa sektor lainnya juga kan kalau kita lihat seperti sektor pertambangan juga kan masih membukukan performa yang cukup positif juga ya year on year basis dan quarter on quarter basis juga masih menunjukkan tren kenaikan nih walaupun mungkin saat ini harga komoditas agak sedikit terkoreksi. Baik, kita akan coba fokus kepada saham-saham yang ada di sektor pertambangan, terutama dari Hmm. batu bara ini, Pak Wafi. Tadi juga Hmm. kita sampaikan dari listed hari ini ada Indi yang akan membagikan dividen interim. Hmm. Bagaimana Anda melihat rencana pembagian dividen interim ini, mengingat kinerja mereka juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Apakah ini juga menarik perhatian dari investor, tidak, Pak Wafi? Iya, tentu ya terlepas dari performa laporan keuangan yang kelihatannya tahun ini juga masih akan cukup bagus ya dari saham di sektor tambang terutama batu bara ya. Ini kalau kita lihat dari sisi rencana pembagian dividen juga ini akan menjadi katalis nih terutama bagi harga sahamnya ya, terutama untuk Indika ya. Kemarin itu kalau sempat saya hitung saat pengumuman pembagian dividen itu yieldnya di sekitar 3,5% ya dan itu relatifly memang cukup tinggi ya untuk dividen yield. Dan kalau kita lihat dari sisi performanya sendiri, sebenarnya kan kami sendiri, walaupun kalau kita lihat seminggu terakhir aja harga komoditas batubara kan memang mulai ada melakukan koreksi ya, Ya. tapi posisi harga terakhir ini masih lebih tinggi dibandingkan asumsi rata-rata full year kami di $250 per ton. Posisi harga terakhir tuh di komoditas batubara masih di atas $300 per ton ya. Artinya ini masih bergerak di level atas, begitu, Pak Wafi? Iya, betul. Jadi secara fundamental kita bisa lihat full year 2022 performa emiten tambang ini masih akan lebih bagus dibandingkan yang Oke. 2021. Baik, bagaimana rekomendasi Anda untuk Indi menguat hari ini di 1,08%, meskipun lebih cenderung flat sampai dengan penutupan sesi kedua dari sisi fundamental, rencana pembagian dividen interim, kemudian juga harga komoditasnya masih bergerak di level atas. Iya, kalau kita lihat secara teknikal dulu ya, memang ini masih bergerak di dalam fase sideways-nya nih Pak David. Dan untuk level supportnya sendiri, saya lihat ini level support terdekat ada di level 2600 dengan level resistance terdekatnya di 2990. Dan kalau kita lihat targetnya mungkin sampai dengan akhir tahun, Mhm. mengikuti dengan performa fundamentalnya, saya melihat masih saham ini masih berkemungkinan untuk kembali lagi ke level 3.200-an ya, melebihi level Oke. tertingginya di bulan Juni kemarin. Baik, ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami yang Mhm. menanyakan saham Indi. Ada Bapak Susilo di Blitar ini. Terima kasih Pak Susilo sudah bergabung bersama kami. Tolong dibantu best entry point untuk Indi, untuk lebih ke arah jangka menengah Pak, atau paling tidak sampai dengan akhir tahun ini. Ya, untuk jangka menengah sebenarnya dari level di level 2760 ya, itu bisa mulai melakukan average juga. Kalau Ya. ataupun kalau misalkan saham ini melakukan koreksi itu sampai dengan 2600 itu masih bisa. Baik, untuk Indi, review hari ini, kemudian proyeksi untuk jangka menengah, dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Susilo yang ada di Blitar. Dengan kinerja yang cukup baik, apakah dividen interim juga menyusul bagi emiten-emiten lainnya, Pak Wafi? Mungkin ya, Mhm. kalau kita lihat mungkin mudah, walaupun sebenarnya itu kan hak prerogatif masing-masing Betul, emiten ya. ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi performa emiten-emiten tambang yang memang sampai dengan semester 1 ini masih cukup bagus, Oke, mudah-mudahan ini bisa menular ya. baik. Selanjutnya ada Bapak Mahmudin Sregar dari Medan ini. Mohon analisis saham Adaro, Pak. Ya. Sampai dengan akhir bulan sudah punya di 2580. Apakah masih bisa di hold? Atau mungkin untuk target price-nya, Pak Wafi, untuk Adaro? Iya, untuk Adaro sendiri memang masih ada kecenderungan untuk melakukan koreksi lagi nih Pak. Untuk koreksinya sendiri saya lihat level supportnya ada di level 2900. Sementara untuk resistance terdekat ada di level 3000, 3400 dengan kalau misalnya kita lihat sampai dengan akhir tahun, ini saya lihat masih bisa kembali lagi ke level 3800 nih untuk Adaro. Strateginya bisa mungkin di-realize dulu, nanti masuk lagi mendekati level support, atau mau di average down juga bisa. Oke, masuk di 2580 Pak Wafi. Posisi hari ini Mhm. sudah di 3080 meskipun tertekan. Mhm. Profitnya sudah cukup banyak ini.
profit taking sebagian terlebih dahulu atau seperti apa strateginya? Memaksimalkan profit yang ada, kemudian untuk posisi kalau ingin entry kembali untuk Adaro. Ya, kalau ingin maksimal sih mungkin strategi yang lebih baik dilakukan ini di realize dulu ya, di Ya, take profit dulu, nanti entry lagi mendekati level support. ya. Dalam hal ini sell on strength atau profit taking sebagian, Pak Wafi? Sebagian sih saya sarankan untuk sebagian dulu saja, karena Oke, fundamental baik. outlook-nya masih cukup bagus. Kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Wafi untuk perdagangan esok hari pemirsa, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada TINS direkomendasikan buy 14.50 hingga 1.560, MNCN di 9.30 hingga 1.020, Mika juga direkomendasikan buy 25.30 hingga 2.700, Java juga direkomendasikan 14.90 hingga 1.590 direkomendasikan buy. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Wafi, Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Pak Wafi, ada 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Wafi, di tengah pergerakan indeks harga saham gabungan yang range-nya relatif sempit. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Analisis Pak Wafi, pertimbangan dengan rekomendasi ke-4 saham ini. Untuk TINS mungkin yang pertama. Ya, secara teknikal nih memang saham ini mulai melakukan rebound ya, dan secara tren sudah masuk ke fase bullish nih Pak David, dan posisinya saya mengidentifikasi dia mencoba membuat pola cup and handle juga ya. Jadi saya melihat indikasi potensial upside-nya ini cukup bagus juga, apalagi masih ada gap ya, di atas ada beberapa gap tuh, tadi yang Ya, pertama ada di 1615, lalu yang kedua ada di sekitar 1920. Jadi masih cukup positif untuk teens. Kemudian yang kedua nih, kalau kita lihat dari MNCN, untuk MNCN sendiri secara long trend saham ini juga masih masuk ke dalam fase bullish ya, dengan pergerakannya yang bertahan di atas MA 200-nya nih, dan posisi hari ini kan kalau kita lihat kembali menguat ya, dan saya lihat tren penguatannya ini masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya dengan tadi ya, dengan level support tadi, di support dan resistance yang sudah disebutkan. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat dari sisi Mika untuk healthcare, sebenarnya untuk Mika dan healthcare secara sektoral ya, sektor healthcare ini mungkin dalam waktu 1 bulan terakhir nih saya lihat salah satu sektor yang underperform cukup dalam ya, jika dibandingkan dengan IHSG, dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Jadi saya melihat dari sisi momentumnya sendiri, saham ini, sektor ini berpeluang untuk rebound, dan biasanya memang kalau kita bandingkan dari keseluruhan emiten healthcare, terutama hospital, Mika ini biasanya menjadi salah satu emiten yang paling duluan ya melakukan rebound. Dan dari sisi tren sendiri, pergerakan harganya terakhir ini berhasil bertahan di atas MA 100-nya ya, dan ini sinyal yang cukup positif. Dan yang terakhir kalau dari Java sendiri, nah ini kalau kita lihat untuk Java sendiri, posisi harga terakhir ini juga masih menunjukkan sinyal rebound yang cukup positif juga ya, cukup kuat ya. Saham ini bertahan di atas MA 50-nya, dan ini masih bisa menunjukkan sinyal rebound ke depannya nih untuk Java. Kurang baik. lebih Mhm. itu Pak David. Oke, baik. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Ada TINS, MNCN, Mika, kemudian juga Java. Keempat saham ini direkomendasikan buy. Tadi support dari resistennya juga sudah disampaikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Wafi, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk ini Pak. Kita akan coba ulas satu persatu. Yang pertama saya akan coba sapa, ini ada Bapak Victor Natali dari Malang. Terima kasih Pak Victor sudah bergabung bersama kami. Untuk BBYB Pak, penutupan di 15.10. Selanjutnya apakah masih akan bergerak naik? Mungkin dari sisi target price dan tren ke depan akan seperti apa untuk BBYB Pak Wafi?
Iya, BBB dari tren ini udah masuk ke fase bullish ya, Pak Victor. Posisinya memang posisi terakhir ini sudah mendekati resistance EMA 100-nya di 1540. Tapi melihat tren bullish yang sudah terjadi dari mulai awal Juli, ini saya masih cukup optimis saham ini masih bisa breakout resistance EMA 100-nya nih Pak. Untuk resistance-nya sendiri, untuk midterm, saya lihat ada di level 1810. Sementara untuk sampai dengan akhir tahun saya masih melihat ada resistance di 2200 untuk BBYB. Di sepanjang perdagangan hari ini, BBB tadi sempat mengalami tekanan yang cukup dalam. Kemudian Mhm. di beberapa menit jelang penutupan, sama dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, BBB ditarik ke atas ini Pak, menguat Mhm. cukup signifikan di Mhm. 3,07%. Apa yang bisa kita cermati dengan pembalikan arah dari BBB di menit-menit penutupan sesi kedua hari ini? Iya, karena yang bisa kita lihat ini mulai ada aksi profit taking ya wajar karena memang tadi sudah mendekati resistance EMA 100-nya dan saya melihat memang dalam waktu mungkin satu pekan ini kelihatan range pergerakannya akan bergerak di kisaran 1400 sampai dengan 1560. Jadi itu bisa menjadi range pergerakan trading yang ingin melakukan strategi trading jangka pendek atau jika ingin melakukan averaging down ini saya sarankan bisa menunggu mendekati level 1400. Oke, kita beralih ke Bapak Santoso dari Kediri ini Pak. Mau tanya atau baru mau masuk di dalam saham Goto di 286 Pak. Mohon analisisnya. Goto ambil posisi di 286. Ya, 286 berarti di atas ya hari ini tutupnya di Ya, 282 nih. Saya lihat ini juga masih bisa melakukan koreksi lagi nih Pak. Koreksinya saya lihat sampai dengan 278 itu adalah level supportnya. Jadi mungkin saya sarankan bisa untuk averaging down di situ di 278 ya. oke. Untuk cut loss sih mungkin kalau saya lihat posisinya juga baru entry ya, mungkin tidak disarankan untuk cut loss dulu sih Pak. Baik, 278 average down direkomendasikan ketika koreksi masih terus berlanjut. Target terdekat Pak Wafi? Saya lihat ada resistance di 315 di sini dengan resistance berikutnya ada di level 300 saya lihat di sini 354. Oke, baik. Bapak Santoso Kediri, Goto di 286, bisa average nanti ketika koreksi berlanjut di 278 dengan target terdekat nanti ada di 315. Selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Joan dari Batam ini, Kepulauan Riau. Mohon review saham RAL, sudah ambil posisi di 585 untuk jangka panjang. Ini RAL dari sisi kinerja juga cukup oke ini. Analisis Anda untuk RAL 585 Pak, ambil posisi Pak Wafi. Ya, Rals ini saya lihat memang sudah mulai melakukan sinyal bottoming up ya, walaupun ini belum ada konfirmasi untuk breakout nih dari fase saya lihat saat ini masuknya ke fase sideways nih Pak. Ya. Sinyal breakoutnya sendiri itu ada di level 590, breakout 590, maka resistance berikutnya ada di 650. Selama dia tidak mampu breakout di 590, kelihatan akan pergerakan harganya akan di kisaran 590 sampai dengan level supportnya ada di level 550. Oke. Kemudian kita ke Belitung, ada Bapak Adi. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Mohon review saham BNGA untuk jangka panjang. Sudah ambil di harga 1.000 Pak, untuk BNGA. Ya, untuk BNGA saham ini juga dari sisi tren masih ke fase bullish ya, Mhm. Pak. Dan saya lihat ini untuk resistance terdekatnya juga masih cukup panjang ya di level 1175 ini untuk resistance terdekatnya. Sementara untuk level supportnya sendiri saya lihat ada di level 1080. Nah, ini masih bisa di hold Pak untuk Oke. BNGA. Baik, Pak Adi di Belitung sudah ambil BNGA di level 1.000. Hari ini ditutup di 1.105. Supportnya yang bisa diperhatikan di 1.080. Di hold saja untuk sementara. Kemudian saya akan coba sapa ada Bapak Yusuf dari Makassar. Terima kasih. Menanyakan saham Antam sudah masuk di 2090. Kemudian Antam juga tadi ada yang menanyakan, saya akan coba cek terlebih dahulu. Hmm? Ya, kita coba jawab dulu. Antam dari Pak Yusuf di Makassar, sudah ambil posisi 2090, Pak. Ya, untuk Antam saham ini juga sudah mulai melakukan rebound dari sisi sinyalnya ini sudah mulai kembali bagus ya Pak ya.
Saat ini level support terdekatnya ada di level 1980 dengan resistance terdekatnya sendiri ini saya lihat ada di level 2250 nih untuk Oke, Antam. baik. Pertanyaan masih cukup banyak ini. Kita akan langsung ke Bapak Edi ini. Dan kali ini masih dari Batam, Kepulauan Riau. Untuk Doit sudah ambil posisi di 400. Apakah bisa di average down di harga sekarang atau di hold saja? Rekomendasinya Pak Wafi. Ya, untuk Doit posisinya eh, di harga sekarang memang masih belum melakukan breakout nih Pak. Tapi sisi positifnya adalah level sekarang ini sudah mendekati level support. Itu ada di level 340 dengan resistance sendiri di 430. Saham ini masih bisa di hold Pak. Jika ingin di average, saya sarankan menunggu dia breakout level 378 baru bisa average. Oke, penutupan hari ini baru di 364. Kenapa Betul. harus menunggu ke 378, Pak Wafi? Karena di 378 itu adalah posisi garis MA 50-nya ya. Jadi Mhm. setelah dia breakout 378 itu probability dia untuk terus mengalami kenaikan Oke, lebih tinggi. baik, kita ke Raizan, ada di Banda Aceh ini Pak. Terima kasih juga sudah bergabung. Harum di harga 2.700, apakah masih bisa hold atau dijual saja ini Pak Wafi? Ya, cukup tinggi ya posisi harga sekarang di 1775 nih. Tapi sisi positifnya saham ini sudah mulai masuk ke fase bullish nih untuk Harum dengan level supportnya sekarang ada di level 1690. Resistance-nya sendiri, resistance terdekat ada di level 1980. Jika ingin melakukan averaging down sebenarnya masih bisa untuk saham ini dengan resistance tadi paling dekat di 1980, untuk medium term saya lihat Oke. di 2400. Baik, ada Raizan di Banda Aceh. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan Bapak Surya dari Magelang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mau tanya saham Pani, apakah boleh ikut right issue atau dijual saja? Baru beli di harga 1000, di 11.000 maksudnya. Prospeknya bagaimana sesudah right issue? Untuk Pani, Pak Wafi. Iya, untuk prospek ke depannya memang kita masih menunggu juga ya, karena kan banyak isu ya, banyak spekulasi juga ini akan Ya, dijadikan backdoor listing dari Agung Sedayu gitu ya. Tapi ini tetap kita harus menunggu kejelasannya setelah right issue. Saya juga tidak menyarankan untuk mengexercise right issue-nya ya, karena memang oke. risknya juga masih relatif cukup besar. Jadi saya sarankan mengumpulkan informasi lebih lanjut agar lebih jelas, baru kita Baik. mengambil keputusan. Sudah profit, Pak, di 11.000, penutupan hari ini di 11.900, Pak Wafi. Mhm, mhm. Untuk 11.900 ini saya lihat masih bisa melakukan kenaikan ya dengan resistance Oke. ini di 14.000. Baik. Selanjutnya ada Rini dari Jakarta menanyakan saham Medco, support dan resistennya Pak Wafi untuk Medco. Ya, untuk Medco level support ada di 570 dengan resistance paling dekat ada di level 610. Saham ini melakukan koreksi dulu nih menuju ke level 570 dulu. Oke, penutupan hari ini 580 melemah di 1,69%, Pak Wafi. Mhm. Masih dalam koreksi yang wajar? Masih cukup wajar karena posisinya masih di atas MA 200-nya nih, Pak David. Oke. Selanjutnya ada Billy dari Jakarta menanyakan saham BNBA, Pak. Average di 2030. Bagaimana peluangnya? Ya, untuk BNBA posisinya sekarang trennya sudah masuk ke fase bullish, jadi masih bisa di hold. Posisi support ada di level 1960 dengan resistance terdekat di 2200 sampai dengan 2560. Oke, 2030 sudah loss sebenarnya karena tadi juga sudah Mhm, menyentuh ke mhm. 2100. Di hold saja, Pak. Masih bisa di hold untuk saham ini. Oke, selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan tanpa menyebutkan nama dan lokasi ini. Unilever, 4.600 ambil posisi. Mohon support dan resistennya untuk Unilever. Iya, untuk Unilever ya ini sudah mendekati resistance ya, paling dekat di 4.820. Jadi bisa di take profit dulu di situ. Kalau mau entry lagi, buyback, saya sarankan di dekat support di 4.600. Namun Oke, jika dia berhasil breakout 4.820, ini bisa re-entry lagi dengan resistance berikutnya ada di 5.200. artinya realisasi ke profit terlebih dahulu Pak Wafi. Iya, betul. Baik, Unilever 4.600 hari ini 4.790 menguat di 1,48%. Direkomendasikan untuk realisasi profit, kemudian nanti direkomendasikan masuk kembali di level 4.800-an.
Baik, Pak Wafi, waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih atas waktunya dan pembahasannya, semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Wafi, terima kasih sekali lagi, Pak. Terima kasih Pak David. Baik, ada Bapak Muhammad Wafi, Research Analis RHB Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa, untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation and Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 jam 19 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di IDX Channel. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.